warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang ada sekarang ini, baik yang berupa barang yang dohir yang kelihatan atau sesuatu yang berbentuk tidak kelihatan seperti karakter seorang, sifat seorang, itu ada pokoknya, ada umulnya, ada sesuatu yang mengawalinya, yaitu ada pangkalnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, umul Quran adalah Al-Fatihah, dan di pokoknya Al-Fatihah ada di basmalah dan selanjutnya. Itu contoh kecil. Kemudian mengenai sifat-sifat atau karakter manusia, ini ternyata tidak ada pangkalnya. Ya, di sini kami sampaikan 4 hal tentang pangkal itu, yaitu dalam kitab Nasrul Ibad, yaitu 4 pangkal. Yang pertama adalah Al-Ummahatu Arba'u. Ada 4 pangkal. Yang pertama adalah Umul Adbiyati, Umul Adabi, wa Umul Ibadati, dan wa Umul Amali. Adapun Umul Adbiyati, yaitu pangkal dari obat, adalah Qillatul Aqli, sedikitnya makan. Sedikitnya makan ini tentu harus kita maknai secara luas. Bisa berupa orang yang rajin puasa sunnah, itu dalam rangka mengontrol kerja lambung kita. Ada juga bagaimana sedikit makan itu adalah mengatur pola makan kita, sehingga sumber penyakit, kata para ahli gizi, adalah tidak bisa mengatur pola makan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wala tusiru wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berlebihan. Ternyata sesuatu yang berlebihan, termasuk makan pun tidak baik. Dan itu sepakat semua orang mengatakan bahwa sumber penyakit awal adalah bagaimana orang tidak bisa menjaga pola makannya. Sehingga prinsip kita adalah bahwa Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardh halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah mimma apa-apa yang fil ardh bumi. Artinya di bumi ini tentu kita di dalam mencari nafkah, mencari nafkah yang halalan dan thayyiban. Halal di dalam mencarinya, thayyiban di dalam zatnya. Sehingga ini 2 hal yang luar biasa sekali. Prinsip kita sebagai seorang muslim, mencari sesuatu yang kita makan yang halal, kemudian diberikan sesuatu yang baik di dalam 2 menjaga, yaitu menjaga dingin agama dan menjaga nafs jiwa, yaitu dalam menjaga kesehatan kita. Inilah pokok keseimbangan yang luar biasa dalam Al-Quran, bahwa prinsip orang muslim adalah mencari yang baik, yang halal, kemudian diberikan, dibelanjakan pada sesuatu yang baik di dalam menjaga kesehatan kita, di dalam menjaga badaniah kita. Itu yang pertama, yaitu pangkal dari segala penyakit adalah bagaimana kita sedikit makan, yaitu menjaga pola makan, atau memilih makan-makan yang bergizi, menghindari sesuatu yang bisa merusak tubuh kita, atau secara spiritual bagaimana kita merutinkan rajin sholat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Islam sangat menjaga sekali yang namanya kesehatan. Sehingga di dalam hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan seorang anak Adam itu makan cukup hanya untuk mengeluarkan tulang rusuknya. Ini konsep Rasulullah, yaitu makan dibagi jadi 3, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga itu untuk udara untuk bernafas. Ini sepakat para ahli kesehatan seperti itu cara makan Rasulullah, yaitu yang memang menunjukkan
akan menjaga kesehatan kita. Sehingga sekali lagi Islam ini menjaga sekali kesehatan kita sehingga sampai hal makan pun bisa diatur oleh dalam agama kita. Kemudian yang kedua, pangkal yang kedua yaitu umul al-adabi ilatul kalami. Pangkal dari adab itu sopan santun, agak lugu dan lain sebagainya, juga bahasa agama adab, yaitu ilatul kalami, sedikitnya berbicara. Tentu sedikit berbicara bukan tidak pernah bicara, tetapi bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana kapan kita harus berbicara dan kapan harus diam. Karena diamnya orang kepada maksiat itu tidak baik. Tapi kalau berbicara banyak sesuatu yang bukan kita ahlinya, ngomong dari sesuatu yang bukan urusan kita, itu juga menjadi orang yang tidak adab. Apalagi di zaman sekarang, di era medsos sekarang ini, semua orang bisa berbicara apa saja dengan menggunakan jari kita, sehingga yang bukan urusan kita, sesuatu yang bukan kepentingan kita seakan-akan menjadi orang yang penting, seakan orang-orang ahli dalam berkomentar. Itu tidak baik, karena kurang adab, karena mengomentari sesuatu yang bukan urusan kita. Sehingga dalam surat An-Nisa itu disebutkan bahwa tidak ada pembicaraan seorang muslim yang baik kecuali pembicaraan untuk menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar dan berzikir kepada Allah. Jadi semua pembicaraan kita itu sia-sia kecuali orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, itulah sesuatu yang nanti ada gunanya. Semua pembicaraan yang kita lakukan tiap hari ini hampir-hampir itu hanya tujuan biasa saja, ngomong-ngomong kosong. Akan tapi sesuatu yang bermanfaat adalah bagaimana orang mengajak kebaikan dan bisa mencegah di dalam kemungkaran. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang banyak bicara tentu banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya, potensi dosanya sangat besar. Dan orang yang dosa tentu tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu berhati-hatilah di dalam berbicara, saringlah sesuatu yang seharusnya disampaikan dan disampaikan, sehingga diam itu, ya, kata Umar bin Khattab, adalah merupakan kunci dari mulut kita. Diamnya kita kadang-kadang akan menyelamatkan saudara-saudara kita. Pembicaraan kita yang sedikit pun kadang akan menyakiti saudara kita, dan itu dari ucapan kita atau petikan doa kita kadang menyakitkan saudara kita yang melihatnya atau yang membacanya. Terus sebab itu Syekh Nawawi di sini juga mengatakan bahwa semua pembicaraan hakikatnya hanya sia-sia kecuali pembicaraan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan juga zikir kepada Allah. Itulah sesuatu pembicaraan kalam yang berguna, yang nanti di situ akan dihisab oleh Allah menjadi sebuah amal kebaikan, menjadi sebuah pahala yang besar. Maka dari itu yang terakhir dari bab ini, yang kedua yaitu tangkap adab adalah sedikit berbicara. Bagaimana kita mengatakan sesuatu yang memang itu dalam komposisi kita, bukan sesuatu yang bukan urusan kita sampaikan, sehingga pembicaraan kita akan menyakiti orang, akan menyinggung perasaan orang, bukan ahlinya, tapi berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu Allah benci sekali, yaitu mengatakan sesuatu yang kita bukan ahlinya, mengomentari sesuatu yang kita bukan bicara itu. Maka dari itu bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu, kapan kita harus bicara dan kapan harus diam. Itulah dua yang kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu sedikitnya makan akan menjadi pangkal obat, dan sedikitnya bicara akan menjadi pangkal dari adab kita. Karena apa? Semua manusia diawali dari satu kata, satu pembicaraan, yang sekarang di era medsos diwakili oleh jari kita, yaitu ngeser sesuatu yang sebenarnya itu bukan urusan kita, akan tapi kita main kirim, sehingga bisa saja akan menyinggung saudara kita, menyinggung teman-teman kita dengan ketikan WA kita atau ketikan share kita itu. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan, 2 dari 4 pangkal, yaitu pertama adalah pangkal obat adalah kita mengatur pola makan,
ditambah dengan rajin berpuasa sunnah, dan yang kedua adalah pangkal adab, pangkal sopan santun, pangkal agak hukum adalah bagaimana kita menjaga pembicaraan kita. Mohon maaf kalau saya kurang ada penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.